Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Selamat menyimak. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 mengenai menentukan ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian membuat rangkaian listrik paralel. Pada pembelajaran 4, kita akan mempelajari mengenai menjelaskan kewajiban di lingkungan sekolah dan menulis teks dengan memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar. Benda apakah ini? Iya betul, ini adalah setrika kuno. Sebelum ditemukannya setrika listrik, masyarakat menggunakan setrika kuno yang diisi dengan bara api. Tanpa setrika, seragam sekolah dan pakaianmu sehari-hari pasti terlihat lecek ya, dan kusut. Berdasarkan catatan sejarah, setrika modern yang ada saat ini bermula dari setrika yang digunakan oleh bangsa Tiongkok sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Setrika tersebut berupa wajan besi dengan pegangan kayu yang dapat diisi dengan bara api. Berdasarkan kemajuan teknologi, setrika listrik berhasil diciptakan pada tahun 1882. Orang yang berjasa menciptakan setrika listrik adalah seorang ilmuwan dari Amerika Serikat bernama Henry Wesley. Menjadi seorang penemu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Jika kalian adalah seorang penemu, benda apakah yang akan kalian ciptakan? Dan apakah kegunaan benda tersebut? Sekarang, bacalah teks eksplanasi tentang perkembangan setrika dari masa ke masa pada halaman 50 sampai 51 buku paket kalian. Selamat membaca! Perbedaan teks eksplanasi dengan jenis teks lain dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dari ciri-cirinya. Masih ingatkah kalian ciri-ciri teks eksplanasi? Teks eksplanasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Sedangkan ciri-ciri teks eksplanasi diantaranya, yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Dan yang terakhir, fokus pada hal bukan partisipan manusia. Contohnya, tentang banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Setelah kalian membaca teks eksplanasi pada halaman 50 sampai 51 buku paket kalian, dapatkah kalian menentukan ciri-ciri teks eksplanasi? Manakah bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan? Tuliskan ciri dan isi dari setiap paragraf dalam teks eksplanasi tersebut pada diagram di halaman 52. Selamat mengerjakan! Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan salah satu contoh disiplin di sekolah, yaitu mematuhi peraturan di sekolah, belajar dengan tertib dan tenang. Untuk menjadi seorang penemu, kalian harus memiliki kemauan untuk bekerja keras. Hal itu disebabkan seorang penemu tidak dapat dengan mudah mewujudkan apa yang dicita-citakannya jika hanya bermalas-malasan. Diperlukan kerja keras serta disiplin yang tinggi untuk terus mencoba dan berusaha. Disiplin merupakan kepatuhan dan ketaatan seseorang
atau kelompok orang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Sikap disiplin membawa banyak manfaat. Tuliskan pendapat kalian mengenai manfaat sikap disiplin bagi diri kalian. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan seimbang. Pelaksanaan kewajiban yang seimbang membuat hak orang lain tidak terganggu. Selain itu, dapat tercipta kehidupan yang aman dan tertib. Amatilah gambar-gambar berikut. Setelah itu, diskusikan soal-soal dalam tabel dengan teman kalian. Selamat mengerjakan! Salah satu ciri orang disiplin adalah selalu menghargai waktu. Waktu sangat berharga. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkannya dengan baik. Jika ada kegiatan yang hanya membuang-buang waktu, cobalah persingkat kegiatan tersebut, atau bahkan lewatkan saja, tidak usah dikerjakan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan waktu adalah membuat agenda kegiatan harian. Untuk membuat agenda kegiatan, yang pertama kali kalian lakukan adalah mengatur jadwal. Kalian dapat menggunakan jam untuk membantu menyusun waktu pada jadwal harian. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui tentang penggunaan jam. Jam matahari sebagai penunjuk waktu. Seiring berkembangnya zaman, penunjuk waktu diperlukan oleh setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang memerlukan jam yang berukuran kecil agar praktis untuk dibawa. Ayolah baca teks eksplanasi tentang penemuan jam portabel pada halaman 59 buku paket kalian. Penulisan teks eksplanasi yang baik harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa tersebut meliputi penggunaan kalimat efektif dan ejaan yang baik dan benar. Ciri kalimat yang efektif antara lain, yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, disusun sesuai urutan kalimat yang benar. Yang ketiga, menggunakan kata baku yang sesuai isi teks. Yang keempat, tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. Yang kelima, tidak bermakna ganda atau ambigu. Selain kalimat efektif, penulisan teks baik harus memperhatikan penggunaan ejaan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca dan huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan. Semua kaidah bahasa tersebut dapat diketahui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Setelah membaca teks penemuan jam portabel, apakah kalian menemukan kalimat atau kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jika iya, apa sajakah itu? Coba kalian tuliskan pada tabel di halaman 60 buku kalian. Selamat mengerjakan. Ya, cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.